Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya cerita, pada waktu itu hari Ahad Minggu, kurang lebih pukul antara jam 10 jam 11 di Pondok Pesantren Wali Songo, maka terdengar patroli polisi. Kami melihat ternyata bukan, itulah pasukan daripada pasukan merah. Maka ketika itu kami diserang di obrak-abrik di Wali Songo. Ketika itu kurang lebih 3 menit lah terjadi pertempuran kewalahan, karena mereka memakai daripada senjata otomatis. Kami tidak punya apa-apa, kami hanya parang dan lain sebagainya. Nah, ketika itu saya berdiri di samping salah satu teman saya, pas kena tembak dia, maka saya angkat bawa lari. Yaitu pamannya teman saya, namanya sudah almarhum juga dia, namanya saya lupa lagi namanya, Munir namanya, pamannya Munir. Maka kami bawa, tinggalkan di sebuah gubuk. Dia katakan kalian lari aja. Nah, ketika itu saya panggil, ketemu dengan om saya, ipar saya. Maka saya panggil, om ayo kita lari. Dia salah satu kepala sekolah daripada Wali Songo yang ada di kilo 90. Maka dia bilang, kau lari saja, biarkan dia yang bertanggung jawab atas semua ini. Maka saya lari. Ketika itu saya lari belakang kilo 9 itu ada persawahan daripada masyarakat kilo 9. Saya lari, maka ditembaki di situ. Saya lari, tung, tembakan, suara tembakan. Saya lari cepat. Ketika itu saya lompat di salah satu sungai, di mana sungai ini sungai daripada aliran daripada Danau Poso dengan arus yang deras. Saya lari, saya menyeberang, berenang, maka sampailah di seberang. Maka dapat di sana di seberang orang sudah kacau, ribut semua, karena ibu-ibu yang wanita itu kami sudah seberangkan di sebelah sebelum daripada penyerangan. Maka sampai di sana kami terkepung, dikejar ke sana kemari, kami lari ke sana kemari. Maka kami bertahan, saya sendiri bertahan kurang lebih 5 hari 5 malam di dalam hutan. Maka ketika itu, maka suatu hari pas ke-5 harinya itu saya disuruh cari air bersama teman Safda, karena salah satu rombongan kami kehausan, tidak ada makanan apa dan lain sebagainya. Maka kami mencari air. Ketika itu kami berdua mencari air kurang lebih 50 meter daripada tempat persembunyiannya kami. Maka sampai di situ teman saya suruh, kau yang ambil. Saya ambil, dia jaga-jaga lihat orang. Maka ketika saya ambil, kami sedang diincar, mau dipanah begitu. Dia bilang, Iqbal lari. Maka lari, saya lari. Mereka keluar, kami lari. Dia cepat lari karena dia di atas, saya di bawah, lari tak. Dikejar kurang lebih 20 meter begitu. Saya lompat antara semak-semak. Maka saya lompat sembunyi, mereka lewat situ, pakai senjata, pakai dan lain sebagainya. Cuma anehnya di situ mereka bawa anjing, tapi saya tidak diketemukan. Saya bersyukur kepada Allah. Maka diam kurang lebih 1-2 jam saya di tempat pembaringan saya, persembunyian saya. Maka perempuan-perempuan di tempat pengungsiannya kami, tempat persembunyian kami sudah ditangkap semua, ditembaki, tumpang suara ledakan. Maka saya kurang lebih daripada itu lanjut, mereka selesai ditangkap, saya keluar, saya sudah tidak tahu arah di mana tempat tujuan saya. Saya berpikir, saya kembali saja ke tempat, karena hutan Poso saya tidak kuasai. Saya menuju ke arah Wali Songo kilo 9. Maka saya berjalan, di salah satu tempat perjalanan saya ketemukan ada 2 orang yang memakai daripada atribut pasukan merah, hitam. Saya kaget. Maka saya bilang, kalau mereka membunuh saya silakan, saya sudah pasrah. Kalau mereka tangkap ya silakan saja. Maka ternyata di situ bukan pasukan merah, tapi dari umat muslim, tetapi dia berpakai pasukan baju daripada baju kelelawar, pasukan hitam. Maka saya diarahkan untuk pergi ke sebuah gunung. Tempat gunung itu dia katakan di situ ada tempat Pak Habib kilo 9. Maka saya sampai di sana, saya ceritakan, wah memang betul satu bukit
maka saya ceritakan, mereka bilang diam saja. Tidak lama, berapa menit kemudian, mungkin setengah jam lah, bukan menit, setengah jam ya, 30 menit, setengah jam kemudian kami sudah ditodong dengan senjata. Dua lelaki yang berpakai baju hitam-hitam ninja menodong kami, jangan bergerak, semua diam. Maka dia katakan apa? Kalian diam di sini dan kami akan selamatkan nanti mungkin pukul jam 5 sore. Maka kami berpikir, setelah itu mereka pergi, kami berpikir jangan-jangan mereka memanggil daripada teman-teman mereka, lantas mereka membantai kami. Pada waktu itu timbullah siasat kami supaya menjaga, mengelilingi daripada bukit ini. Siapa tahu mereka memanggil daripada komplotan mereka. Tiba-tiba di saat jam 5 sore itu mereka datang hanya berdua, dan mereka membawa kami terus berjalan. Maka berjalanlah kami di antara hutan, tembus ke, mereka selamatkan tembus ke belakang rumah di Ranonuncu, kelurahan Ranonuncu, ada sebuah gereja di situ, gereja Ranonuncu yang besar situ. Maka kami disinggahkan di situ, dan apa yang saya lihat di situ, mereka, umat-umat muslim banyak yang ditangkap di situ, mereka sedang diikat. Maka si pembawa kami ini masih nego sama pasukan hitam di sana. Maka seketika nego, kami sudah ditendang-tendang, termasuk saya itu ditendang di belakang dan lain sebagainya. Setelah itu selesai nego, maka kami disuruh berjalan lagi. Sampai di situ kami berjalan menuju ke Kompi Kaua. Seketika itu sampai di Kompi Kaua, itu malam, dalam perjalanan itu malam. Setelah kami ditinggalkan itu di Tugu Burung, mungkin di tahu Tugu Burung situ, kami ditinggalkan di sebelah Tugu Burung situ sudah Islam katanya. Maka disuruhlah kami ke sana, jalan terus. Maka sampailah di sana, alhamdulillah pasukan-pasukan jihad sudah memeluk kami, memanggil kami, mendatangi kami dan membawa kami ke Kompi. Setelah kami tinggal di Kompi, saya mungkin 3 hari di Kompi. Situ saya pergi ke tempat salah satu saudara kami, yaitu orang Kombutokan, desa Kombutokan, yang namanya Pak Aswan. Itu Pak Aswan almarhum ini masih hidup. Pada waktu itu saya ke sana, saya sering ke sana ke rumahnya. Tidak sering tapi biasa ke sana juga, karena satu daerah kami, satu tempat tinggal di Totikum. Maka seketika itu Pak Aswan sementara mandi, dia katakan Iqbal sudah datang. Dia sambil marah-marah di Kompi, dia marah-marah. Setelah itu saya ketemuan, sudah ada saudara saya di Kompi, alhamdulillah dengan anaknya 3, semua selamat. Maka 3 hari itu saya duduk di belakang Kompi Kaua, kan ada sungai, maka disitulah mayat-mayat bergelimpangan. Saya pada waktu itu duduk dari pagi sampai sore itu, mayat-mayat itu bergelimpangan itu ada yang tinggal sebelah badannya, tinggal kepalanya, tangannya, baru dihanyutkan di air. Hanya dengan jarak kurang lebih 3-4 meter begitu, itu secara berturut-turut mereka dihanyutkan ke laut. Maka di situ saya melihat, siapa tahu ada om saya daripada ipar saya, itu Ustadz Sahudin itu. Maka 3 hari tidak ada, saya lihat memang tidak ada. Karena setelah itu kami diungsikan lagi ke Palu. Dari Poso, pelabuhan Poso, semua pengungsi itu dibawa ke pelabuhan Poso, dikawal oleh Brimob serta tentara. Maka kami naik kapal, lupa lagi nama kapalnya itu, sampai di Parigi. Di Parigi kami langsung diberangkatkan di Palu. Di Palu kami tinggal. Di Palu saya selama seminggu di Palu, di Dewi Sartika, depan lembaga ada gang masuk. Maka tidak lama ada saudara saya di Jalan Kijang 8 gitu. Maka setelah itu kami lagi dipulangkan lagi. Seminggu di Palu kami dipulangkan. Kami di Palu setelah di Jalan Kijang di Dewi Sartika, kami dibalikan lagi ditinggalkan kami yang laki-laki di Al-Furqan. Kami ditinggalkan di Al-Furqan. Maka setelah itu kami di Pondok Al-Furqan sana
seketika itu saya diajak pulang. Datanglah salah satu om kami lah di sini, maka diambil pulang, bawa pulang ke Banggai, setelah itu ke Bangket. Setelah itu pada waktu itu kami berjalan sampai di pos itu, kami dikawal. Kebetulan kami sama-sama dengan rombongan Polda, ada bantuan daripada Polda Sulawesi Tengah untuk ke Poso, maka kami sama-sama dengan rombongan. Ya, alhamdulillah kami selamat tembus sampai ke Luwuk. Sekian.